sang pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 111-115. Bab 111. Mina, sebenarnya tadi malam, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Untuk menghilangkan rasa malunya, Fendi Zanders berinisiatif untuk berbicara dengan Mina. Apa yang kukatakan tadi hanya lelucon, jangan dianggap serius. Mina dengan cepat menjelaskan. Hah? Aku tidak menganggapnya serius. Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan Huang Feng itu? Tentu saja aku menggugatnya. Dia sebenarnya ingin membiusku dan meniduriku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Selama Mina memikirkan Huang Feng sekarang, mau tak mau dia merasa marah di dalam hatinya. Jika Fendi Zanders tidak muncul tepat waktu tadi malam, dia mungkin sudah jatuh ke dalam cengkeraman Huang Feng sekarang. Ya, orang seperti ini tidak bisa melepaskannya. Fendi Zanders berkata setuju. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sosok familiar muncul di hadapannya. Mandy Lin. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir akan bertemu Mandy Lin di sini. Karakter seperti apa Mandy Lin itu? Fendi Zanders sangat jelas. Jika Mandy Lin melihatnya keluar dari hotel bersama Mina, Mandy Lin pasti akan salah paham, dan dia akan memberitahu Cleo Fei Lin tentang hal itu. Jadi Fendi Zanders berbalik dan hendak masuk ke hotel, tetapi sekarang sudah terlambat, karena Mandy Lin telah menemukan Fendi Zanders. Fendi Zanders, hentikan untukku. Mandy Lin menatap sepasang mata besar yang cerah, dan berteriak keras pada Fendi Zanders. Setelah mendengar Mandy Lin memanggil nama Fendi Zanders, Mina ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, Fendi Zanders, apakah orang ini temanmu? Saya kira. Jawab Fendi Zanders tanpa daya. Saat ini, hatinya sangat hancur, karena dia tidak pernah membayangkan akan bertemu Mandy Lin pada saat seperti itu. Faktanya, Mandy Lin tidak lewat sini secara kebetulan, karena hotel ini tidak jauh dari Institut Seni Jiangcheng, dan Mandy Lin berjalan ke sini hampir setiap hari untuk pergi ke sekolah. Ini benar-benar kamu bajingan. Setelah melihat wajah Fendi Zanders, Mandy Lin tidak bisa menahan kutukan dalam hati, lalu berbalik untuk melihat Mina di samping Fendi Zanders. Ketika Mandy Lin melihat Mina, kecurigaan muncul di matanya yang indah, lalu dia menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan lurus menuju Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat Mandy Lin mendekat, ekspresi wajahnya menjadi semakin tidak berdaya. Mandy Lin berpakaian sangat seksi hari ini, mengenakan kemeja kotak-kotak pendek di bagian atas tubuhnya, dadanya penuh dan siap untuk ditampilkan, dan tubuh bagian bawahnya adalah celana pendek denim skinny berwarna putih, yang meregangkan pinggulnya dengan erat, membuatnya terlihat sangat seksi. Lekuk tubuh yang indah dan menggoda. Lebih jauh ke bawah, terdapat sepasang kaki ramping dan lurus yang indah, tetap cantik tanpa celah tanpa keindahan stocking sutra. Mereka tidak mengenakan sepatu hak tinggi, melainkan sepasang sandal berwarna merah muda. Jari-jari kakinya berwarna merah muda dan lembut seperti daun bawang, yang terlihat sangat lembut. Ada apa denganmu? Meskipun Mandy Lin adalah wanita cantik, Fendi Zanders tidak memiliki kesan yang baik padanya, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada belak-belakan. Pantas saja aku dan sepupuku pergi mencarimu di tempatmu tadi malam, tapi kamu tidak ada di rumah. Ternyata kamu sekamar dengan wanita lain di luar. Mandy Lin mengatupkan mulutnya dan berteriak dengan penuh semangat. Harap berhati-hati dengan perkataanmu, Mina dan aku hanyalah teman biasa. Fendi Zanders menjawab dengan nada dingin, lalu menoleh ke Mina dan berkata, jangan bicara dengan orang ini, ayo pergi. Berhenti untukku, jika hati nuranimu tidak bersalah, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Mandy Lin langsung mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Apa yang kamu coba lakukan? Fendi Zanders bertanya dengan tidak sabar. Apa yang ingin aku lakukan? Mandy Lin mencibir, lalu menoleh untuk melihat Mina di samping Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu bisa menipu wanita cantik seperti itu agar sekamar denganmu, kamu cukup mampu ya. Fendi Zanders dan aku hanyalah teman biasa, bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Mina juga sepertinya tidak menyukai kata-kata Mandy Lin, dan berkata dengan cemberut. Kalian berdua telah membuka kamar bersama, dan kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman biasa, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Mandy Lin tersenyum menghina. Mandy Lin, apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders berteriak sekeras-kerasnya. Aku tidak memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku baru saja bertemu denganmu di jalan, tidak bisakah aku datang dan menyapamu? Mandy Lin menatap Hotel Marriott di depannya, dan kemudian melanjutkan, harga hotel ini seharusnya tidak murah, kan? Orang seperti Anda yang mengantarkan makanan seharusnya tidak mampu membeli hotel semacam ini. Apakah Anda menggunakan dengan biaya hidup yang diberikan kakakku, apakah kamu membawa wanita lain untuk membuka kamar?
Setelah mendengar ini, Mina tertegun sejenak. Kemudian dia diam-diam menebak di dalam hatinya, mungkinkah Mandy Lin adalah adik perempuan dari wanita yang dia lihat di gerbang komunitas. Baru pada saat itulah Mina menyadari bahwa meskipun kesalahpahaman Huang Feng telah terselesaikan, masalah Fendi Zanders yang diasuh oleh seorang wanita belum terselesaikan. Awalnya Mina merasa Fendi Zanders diurus oleh Liu Chenwei, itu hanya dugaannya saja, namun apa yang dikatakan Mandy Lin kali ini membuat Mina merasa dugaan aslinya benar. Fendi Zanders benar-benar dirawat oleh seorang wanita. Uang apa yang kugunakan untuk membuka rumah, apakah itu ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders memandang Mandy Lin dan berkata. Setelah Mina mendengar perkataan Fendi Zanders, dia semakin yakin bahwa Fendi Zanders dirawat oleh seorang wanita. Jika tidak, mengapa Fendi Zanders tidak membantah Mandy Lin sekarang? Fendi Zanders, kamu sangat tidak tahu malu, kamu bisa makan nasi lembut dengan benar. Mandy Lin memandang Fendi Zanders dan mengerutkan kening, lalu menoleh ke Mina dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Fendi Zanders ini, dia hanyalah orang miskin yang mengantarkan makanan, mengandalkan uang yang diberikan saudara perempuan saya kepadanya setiap bulan. 20,000 yuan biaya hidup adalah bohong, orang ini sangat tidak tahu malu. Fendi Zanders, aku pasti akan memberitahu adikku tentang kamu sekamar dengan wanita lain, dan aku ingin dia menyingkirkanmu secepat mungkin. Mandy Lin menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Fendi Zanders, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Melihat kepergian Mandy Lin, Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Mina juga menatap Fendi Zanders dengan tatapan aneh. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar dirawat oleh seorang wanita? Mina ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. Mina, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Fendi Zanders membuka mulutnya untuk menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, kita berdua hanyalah teman biasa, meskipun kamu diadopsi oleh seseorang, itu tidak ada hubungannya denganku. Mina menyela kata-kata Fendi Zanders tanpa perasaan, lalu berjalan langsung menuju jalan. Mina, dengarkan aku dan... Fendi Zanders buru-buru mengejarnya. Fendi Zanders, aku sudah memberitahumu semuanya, hubungan kita belum mencapai titik itu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Mina memandang Fendi Zanders dan berteriak, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, aku tahu kamu selalu menyukaiku. Meskipun kamu sedikit miskin, kamu baik hati dan memperlakukanku dengan sangat baik. Jika kamu memberitahuku jika aku mengaku, mungkin aku akan setuju denganmu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang yang begitu tangguh, kamu benar-benar mengecewakanku. Fendi Zanders menatap Mina di depannya, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Kapan kamu bilang kamu menyukai Mina? Fendi Zanders sangat ingin mencari pacar selama ini. Bagaimanapun juga, ia dan Cleo Fei Lin hanyalah sepasang kekasih. Jika Cleo Fei Lin punya pacar, maka Fendi Zanders tentu ingin mencari pacar juga. Sosok dan penampilan Mina sangat bagus dalam segala aspek, dan memang dalam pertimbangan Fendi Zanders, namun belum bisa dikatakan suka atau tidak, bukan? Terlebih lagi, Fendi Zanders bahkan tidak tahu kapan dia menjadi anak kecil. Fendi Zanders, kamu adalah pria besar dengan tangan dan kaki. Kamu tidak punya uang untuk mencari nafkah. Mengapa kamu harus makan makanan lunak? Kamu sangat tidak berguna. Mina memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi dan masuk ke dalam mobil. Bab 112. Setelah beberapa saat, Mina menghilang dari pandangan Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tidak berdaya, karena hubungannya dengan Mina akhirnya lega. Pada saat ini, karena kemunculan Mandy Lin, suhu langsung turun ke titik beku. Setelah Mina pergi, Fendi Zanders menghentikan taksi dan bergegas menuju Universitas Jiangcheng. Adegan di pintu masuk hotel membuat Mandy Lin salah mengira bahwa dia sekamar dengan Mina, dan juga membuat Mina salah mengira bahwa dia adalah seorang anak kecil yang dirawat oleh seorang wanita. Namun Fendi Zanders tidak pernah melakukan kedua hal ini sama sekali, jadi sekarang Fendi Zanders sangat tertekan. Sepertinya tidak mudah menyembunyikan identitasmu. Duduk di dalam taksi, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. 20 menit kemudian, Fendi Zanders tiba di Universitas Jiangcheng dan masuk ke ruang kelas. Karena keterlambatan di pintu masuk hotel, ketika Fendi Zanders datang ke ruang kelas, hampir semua siswa di kelas tersebut sudah tiba. Tetapi ketika Fendi Zanders masuk ke dalam kelas, semua siswa di kelas itu menatap Fendi Zanders dengan mata aneh. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, berjalan langsung ke barisan belakang kelas, dan menemukan tempat duduk di sebelah Wang Xiong dan Wang Xiong berkacamata. Apakah terjadi sesuatu di kelas kita? Setelah Fendi Zanders melihat mata aneh teman-teman sekelasnya, dia sedikit khawatir karena identitasnya telah terungkap, jadi dia bertanya pada Wang Xiong dengan perasaan bersalah. Fendi Zanders, katakan sejujurnya, apakah kamu benar-benar mendapatkan semua uangmu dari awal?
Wang Xiong bertanya dengan ekspresi serius. Ya. Ya, kalau tidak, dari mana saya bisa mendapat uang sebanyak itu? Fendi Zanders mengira identitasnya benar-benar telah terungkap, jadi ekspresi wajahnya menjadi semakin bersalah, dan dia balas tergagap. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Wang Xiong berkata dengan ekspresi serius. Tentu. Fendi Zanders mengangguk. Itu bagus. Wang Xiong menghela nafas lega, dan kemudian berbisik, biar ku beritahu, ada pencuri di sekolah kita baru-baru ini. Meskipun belum ada seorang pun di kelas kita yang kehilangan apapun, orang-orang di kelas lain telah kehilangan uang satu demi satu. Kamu harus melakukannya baru-baru ini. Hati-hati. Seseorang kehilangan uang. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian langsung menyadari mengapa semua siswa di kelas menatapnya dengan mata aneh. Ternyata mereka semua salah mengira dia pencuri. Kamu baru saja menanyakan kata-kata itu kepadaku, dan kamu juga curiga bahwa akulah pencurinya, kan? Fendi Zanders bertanya pada Wang Xiong dengan marah. Yang lain meragukan Fendi Zanders dapat menerimanya, tetapi dia tidak menyangka bahkan sahabatnya Wang Xiong pun juga meragukan dirinya sendiri. Aku tidak meragukanmu, aku hanya bertanya dengan santai. Wang Xiong menjawab dengan sedikit malu. Fendi Zanders, sebenarnya, wajar jika orang meragukanmu. Lagi pula, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mentraktir semua orang makan malam beberapa hari yang lalu, dan kamu telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini. Ini benar-benar berbeda dari kamu sebelumnya. Tersangka kamu. Kacamata memandang Fendi Zanders dan berkata. Lupakan saja, biarkan mereka berpikir sesuka mereka, lagi pula aku bukan pencuri. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan kacamata itu benar-benar masuk akal. Lagi pula, aku hanyalah orang malang yang mengantarkan makanan sebelumnya, tapi sekarang aku tiba-tiba menjadi orang yang boros, yang sangat berbeda dari diriku sebelumnya, dan meragukan diriku sendiri adalah hal yang wajar. Ngomong-ngomong, saudara Xiong baru saja membayar biaya shift kita. Kacamata itu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Aku akan mengembalikan uangnya padamu, berapa harganya? Fendi Zanders bertanya pada Wang Xiong. Lupakan saja, uangnya tidak banyak, jika kamu mentraktirku makan di siang hari, anggap saja itu seperti mengembalikannya kepadaku. Wang Xiong berkata dengan santai. Tidak apa-apa. Fendi Zanders mengangguk. Faktanya, Wang Xiong telah membayar biaya kelas untuk Fendi Zanders sebelumnya, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak punya uang, dan kemudian Fendi Zanders mengundang Wang Xiong makan dengan santai, dan itu dianggap sebagai pembayaran kembali uang tersebut. Meskipun Fendi Zanders tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Buk, buk, buk. Tepat ketika Fendi Zanders dalam keadaan linglung, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah di luar kelas. Setelah mendengar suara langkah kaki, para siswa di kelas langsung menjadi bersemangat. Konselor Kinlan masuk ke ruang kelas dengan buku teks di pelukannya. Gaun Kinlan hari ini sangat Tubuh bagian atasnya mengenakan kemeja hitam ketat, dan lehernya yang seputih salju dan ramping terlihat. Dengan latar belakang kemeja hitam, dia terlihat secantik angsa. Dadanya yang penuh dan bulat diikat erat oleh kemejanya, menguraikan lekuk tubuhnya yang menarik. Tubuh bagian bawah adalah rok hitam yang membalut pinggul. Roknya membungkus erat bokong menawan, sekaligus memperlihatkan sepasang kaki ramping dan langsing, yang menggairahkan. Melihat penampilan Kinlan, rekan laki-laki di kelas langsung menjadi gelisah, dan menatap Kinlan dengan mata berapi-api. Kudengar. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus pencurian di sekolah kita. Jika ada siswa yang kehilangan sesuatu, mereka harus melaporkannya kepadaku secepatnya. Selain itu, jangan membawa barang yang lebih mahal ke dalam sekolah. Tanda seru petik 2. Kinlan meletakkan buku teks di tangannya dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, para siswa di kelas menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Kinlan sepertinya memperhatikan tatapan semua orang, tapi dia tidak banyak bicara, tapi berkata dengan hampa, keluarkan buku pelajaran dan bersiap untuk kelas. Setelah melihat siswa di kelas memandangnya, Fendi Zanders merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak repot-repot menjelaskan apapun, bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang dikatakan Fendi Zanders, mereka tidak akan mempercayainya. Letak pintu kelas. Yang Wei, Winda Chen, Ye Mei, Sun Li, anjing setia Ye Mei yang menjilati Ma Hongliang dan yang lainnya duduk bersama dan berbisik. Ma Hongliang, apakah kamu siap? Yang Wei bertanya pada Ma Hongliang dengan mata menyipit. Tuan Muda Yang, jangan khawatir, saya siap. Ma Hongliang menyeringai, lalu melanjutkan, pemimpin Regu Tang baru saja selesai mengumpulkan biaya kelas hari ini, dan uangnya masih ada di tas sekolahnya. Saat waktunya kelas pendidikan jasmani, ketika semua siswa di kelas telah pergi, kami hanya perlu untuk menemukan cara membawa Fendi Zanders ke ruang kelas, dan kemudian memasukkan biaya kelas ke tas sekolah Fendi Zanders. Hei, Ma Hongliang, trikmu bagus sekali.
Yang Wei tersenyum licik, lalu menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan keras, Fendi Zanders, apa yang harus aku lakukan denganmu kali ini? Jika kamu bertarung denganku, kamu hanya akan mati. Kalau tidak, menurutku masalah ini harus dilupakan. Ye Mei tampak sedikit khawatir dan berkata, lupakan. Kenapa dilupakan? Apakah kamu lupa bagaimana Fendi Zanders mempermalukanmu beberapa hari yang lalu? Winda Chen berkata pada Ye Mei dengan sangat enggan. Aku hanya khawatir, bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Ye Mei berkata dengan ragu-ragu. Ye Mei, jangan khawatir, tidak akan ada yang mengetahui hal ini. Ma Hongliang berkata sambil tersenyum. Lalu siapa yang akan melakukan ini? Sun Li tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ma Hongliang. Ma Hongliang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat menyukai Ye Mei? Sekarang saatnya kamu mengungkapkan pendapatmu. Pikiran Winda Chen sangat kejam, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan Yang Wei melakukan hal seperti itu. Lagi pula, jika orang mengetahui masalah ini, reputasi mereka pasti akan buruk, jadi dia membidik Ma Hongliang. Tapi Ma Hongliang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya akan melakukannya. Ma Hongliang, kamu. Ye Mei membuka mulutnya untuk berbicara. Ye Mei, kamu tidak perlu mengatakan apapun, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Ma Hongliang memandang Ye Mei dengan penuh kasih sayang dan berkata. Setelah Ye Mei mendengar kata-kata Ma Hongliang, dia mengutuk orang bodoh di dalam hatinya, dan kemudian berhenti berbicara. Bab 113. Dering, dering, dering. Waktu satu kelas berlalu dengan cepat. Setelah mendengar bel tanda kelas berakhir, Qin Lan langsung mengatakan bahwa kelas telah selesai, lalu berjalan keluar kelas dengan buku teks di tangannya. Sosok Qin Lan benar-benar terbaik. Jika saya dapat menemukan pacar seperti itu, saya akan bersedia membuat saya 10 cm lebih pendek. Melihat sosok Qin Lan yang menawan, kacamata itu tidak bisa menahan nafas pelan. 10 cm lebih pendek. Aku khawatir aku akan mengecilkannya kembali. Wang Xiong melihat ke arah kacamata itu dan berkata dengan bercanda. Kecilkan adikmu, aku laki-laki yang tergantung di cawat, jawab si kacamata dengan nada tidak senang. Setelah Fendi Zanders mendengar percakapan antara si berkacamata dan Wang Xiong, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian di asrama Qin Lan. Meskipun Qin Lan secara alami menawan dan memiliki tubuh yang panas, teman-teman sekelasnya sering menggodanya secara pribadi. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa meskipun Qin Lan terlihat centil di permukaan dan biasanya berpakaian sangat seksi dan menggoda, dia sebenarnya sangat tradisional, setidaknya tidak seterbuka yang dikatakan semua orang. Fendi Zanders. Pada saat ini, Qin Lan, yang sudah keluar dari kelas, tiba-tiba kembali, berdiri di depan pintu dan berteriak pada Fendi Zanders. Guru, ada apa? Setelah Fendi Zanders mendengar Qin Lan memanggil namanya, dia segera berdiri dan bertanya dengan ekspresi bingung. Keluarlah bersamaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qin Lan mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu langsung keluar kelas. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Qin Lan keluar kelas. Ketika Wang Xiong dan kacamata melihat Fendi Zanders pergi, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Saudara Xiong, pernahkah Anda memperhatikan bahwa Fendi Zanders dan Guru Qin semakin dekat akhir-akhir ini? Kacamata berkata dengan lembut kepada Wang Xiong. Memang ada sedikit. Wang Xiong mengangguk ringan, lalu berkata dengan senyuman sedih, katakan padaku, apakah terjadi sesuatu antara Fendi Zanders dan Guru Qin? Apa yang kamu bicarakan, bagaimana Guru Qin bisa jatuh cinta pada Fendi Zanders? Kacamata berkata sedikit tanpa berkata-kata. Mengapa itu tidak mungkin? Bukankah Fendi Zanders hanya sedikit miskin? Selain miskin, dia terlihat cukup baik, dan dia memiliki sosok yang baik. Bukan tidak mungkin konselor akan menyukainya. Wang Xiong menjawab dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiong, si kacamata tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil berpikir, Saudara Xiong, apa yang kudengar darimu barusan sepertinya masuk akal. Keluarga Guru Qin seharusnya cukup kaya, dan dia pasti tidak peduli jika Fendi Zanders punya uang, mungkin mereka berdua benar-benar berkumpul. Tunggu Fendi Zanders kembali lagi nanti, ayo tanyakan padanya baik-baik. Wang Xiong mengangguk dan berkata. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders dan Qin Lan meninggalkan kelas, Qin Lan berjalan langsung ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan kemudian kembali menatap Fendi Zanders. Pada saat ini, Fendi Zanders juga sedang melihat ke arah Qin Lan. Tidak mungkin Qin Lan begitu menawan, dia memancarkan aura menggoda dari seluruh tubuhnya. Dan sekarang Fendi Zanders berada di usia muda, bahkan jika dia ingin menahan kegelisahan di hatinya, dia tetap tidak bisa tidak melihat kaki putih panjang Qin Lan dan lekuk tubuh menggoda yang dibalut rok pendek. Sosok wanita ini, Qin Lan, sungguh sempurna. Apalagi Qin Lan, seorang wanita, tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki sosok yang sangat mudah ditebak.
Ia memiliki pesona yang natural, bahkan gerakan kasualnya pun memiliki temperamen yang menggoda, yang membuat orang terjerumus ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Apakah kamu sudah cukup melihat? Pada saat ini, Kinlan tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Guru, kamu sangat cantik. Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan Kinlan, dia dengan cepat menggaruk kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kinlan memutar matanya ke arah Fendi Zanders, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya, dan berkata dengan lembut, ini adalah kartu nama teman saya. Barnya akan dibuka sore ini. Alamat barnya ada di kartu. Kamu kalau sore tidak ada kelas, bisa langsung berangkat, gajinya 200 sehari, dan bisa diselesaikan di hari yang sama. Terima kasih guru. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin menjadi bartender, dia sudah berjanji pada Kinlan sebelumnya, jadi dia malu untuk menolaknya sekarang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, yang menyuruhku menjadi penasihatmu. Tapi aku ingin memberitahumu, temanku memiliki temperamen yang buruk, sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Kinlan menginstruksikan dengan lembut. Oke. Fendi Zanders mengangguk lagi. Oke, hanya itu yang ingin kukatakan padamu, kembalilah. Kinlan melambai pada Fendi Zanders, lalu berbalik untuk pergi. Fendi Zanders menoleh dan berjalan menuju ruang kelas. Omong-omong, Fendi Zanders. Tepat ketika Fendi Zanders hendak kembali ke kelas, Kinlan tiba-tiba berteriak. Tuan Qin, apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan? Fendi Zanders menoleh ke arah Kinlan dan bertanya. Fendi Zanders, ada pencuri di sekolah kita baru-baru ini, kamu harus mengetahuinya. Kinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Kinlan, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia merasa perkataan Kinlan berarti meragukan dirinya sendiri. Aku tahu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Bagus kalau kamu tahu, kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini, jangan tinggalkan dompetmu di asrama, dan siswa di kelas mungkin salah paham tentang kamu, tapi tidak masalah, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Orangnya, dan kamu tidak perlu mempedulikannya. Menurutku, setelah aku menemukan pencurinya, semua ini akan terungkap. Kinlan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan nada yang sangat serius. Dan Fendi Zanders memandang Kinlan di depannya, dan merasa sangat tersentuh di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Kinlan akan menjadi seperti teman sekelas di kelas dan salah paham bahwa dia adalah pencurinya, jadi dia merasa sangat bersalah. Tapi Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Kinlan benar-benar sedang menghibur dirinya sendiri saat ini. Oke, itu saja yang ingin saya katakan, ingatlah untuk pergi ke bar untuk bekerja di sore hari. Melihat Fendi Zanders terdiam, Kinlan berbalik dan pergi. Dan Fendi Zanders melihat ke belakang Kinlan yang menawan dan mengharukan, merasakan banyak emosi di hatinya. Meskipun Fendi Zanders telah mewarisi warisan sebesar 10 triliun yuan, beberapa orang, terlepas dari apakah Fendi Zanders punya uang atau tidak, akan memedulikan diri mereka sendiri dari lubuk hati yang paling dalam. Dan Kinlan adalah salah satunya. Fendi Zanders, jangan lihat, aku akan pergi ke kelas pendidikan jasmani. Pada saat ini, Wang Xiong dan Kacamata keluar dari kelas, dan meneriaki Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Tahu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan mengikuti Wang Xiong dan yang lainnya menuju taman bermain. Fendi Zanders, kamu sepertinya agak dekat dengan Guru Qin akhir-akhir ini. Apakah ada yang salah dengan kalian berdua? Kacamata melingkarkan lengannya di leher Fendi Zanders dan bertanya sambil tersenyum. Benar, Fendi Zanders, mengapa Guru Qin terus mencarimu? Wang Xiong juga bertanya. Dia datang kepadaku karena dia ingin aku bekerja paruh waktu di bar temannya. Jika kalian berdua ingin bekerja paruh waktu, aku bisa memberimu kesempatan ini. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Lupakan saja, aku tidak ingin melakukan pekerjaan paruh waktu. Setelah mendengar ini, Kacamata dengan cepat menolak. Aku juga tidak tertarik. Wang Xiong juga berkata. Bab 114. Sementara itu, di dalam kelas. Yang Wei, Winda Chen, Ye Mei, Ma Hongliang dan yang lainnya duduk dan mengobrol sepanjang waktu, dan mereka tidak berniat meninggalkan kelas untuk waktu yang lama. Beberapa menit kemudian, para siswa di kelas hampir habis. Tang Xiaoman adalah satu-satunya yang duduk di kursinya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Karena saat ini, ada biaya kelas yang baru saja dikumpulkan di tas sekolahnya, dan dia sedang mempertimbangkan apakah akan membawa biaya kelas tersebut. Yang Wei dan yang lainnya tahu betul bahwa jika Tang Xiaoman membawa pergi Ban Fei sekarang, semua rencana mereka akan sia-sia. Jadi Yang Wei langsung menoleh dan mengedipkan mata ke Winda Chen, Ye Mei, dan Sun Li. Winda Chen tersadar dalam sekejap, bangkit dan berjalan ke sisi Tang Xiaoman, dan berkata sambil tersenyum, pemimpin regu, kenapa kamu tidak pergi? Ayo pergi ke kelas pendidikan jasmani bersama. Aku. Begitu Tang Xiaoman membuka mulutnya untuk berbicara, Sun Li berjalan,
meraih lengan Tang Xiaoman secara langsung, dan berkata dengan cemas, pemimpin pasukan, apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu tidak pergi ke sana, kamu akan terlambat. Guru pendidikan jasmani memiliki temperamen buruk, kami akan dimarahi karena terlambat. Dengan mengatakan itu, Winda Chen dan Sun Li menyeret Tang Xiaoman keluar kelas. Setelah Yang Wei ragu-ragu sejenak, dia mengikuti beberapa gadis keluar kelas. Setelah Tang Xiaoman dan yang lainnya pergi, hanya Ma Hongliang yang tersisa di kelas. Universitas River City, Stadion East Side. Seluruh mahasiswa Departemen Keuangan sudah datang dan mengantri, kecuali Ma Hongliang yang sudah lama tidak ke sana. Di mana anggota komite olahraga di kelasmu? Pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung dan botak berjalan ke arah kerumunan dan berteriak dengan tidak senang. Guru, Ma Hongliang pergi ke kamar mandi, dia akan segera tiba. Setelah Yang Wei mendengar ini, dia buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Keterlaluan banget, panitia olahraga bisa telat masuk kelas pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani itu mengerutkan kening, dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Guru. Saat ini, Ma Hongliang berlari dari arah gedung pengajaran sambil terengah-engah seperti sapi. Apa yang kamu lakukan? Kamu selalu terlambat ke kelas olahraga. Bagaimana kamu bisa menjadi anggota komite olahraga? Mata guru pendidikan jasmani itu membelalak, dan dia berteriak pada Ma Hongliang dengan marah. Setelah mendengar perkataan guru olahraga tersebut, para siswa di kelas tersebut menunjukkan ekspresi sombong. Di hari-hari biasa, dengan mengandalkan statusnya sebagai anggota komite olahraga, Ma Hongliang kerap melakukan intimidasi kepada siswa yang menentangnya di kelas. Sekarang Ma Hongliang dihukum, mereka tentu saja sangat bahagia. Hehe, aku tidak menyangka dia akan melakukannya hari ini. Wang Xiong memandang Ma Hongliang dan mengutuk dengan suara rendah. Guru, saya sedang terburu-buru untuk buang air kecil, jadi saya pergi ke toilet. Ma Hongliang tampak rendah hati dan menjelaskan dengan suara rendah. Berhenti bicara omong kosong, cepat panggil. Guru pendidikan jasmani melemparkan daftar tersebut ke Ma Hongliang, kemudian menemukan tempat yang sejuk sendirian, dan mulai bermain dengan ponselnya. Ma Hongliang mulai memutar gulungannya. Setelah absensi, Ma Hongliang menoleh ke guru pendidikan jasmani dan berkata, Guru, semuanya ada di sini. Apakah kita akan mengadakan tes kebugaran jasmani hari ini? Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Pertama lari keliling taman bermain, lalu anak perempuan bebas bergerak, anak laki-laki bermain sepak bola, dan terakhir tes kebugaran jasmani. Ini. Tegur guru pendidikan jasmani dengan penuh semangat. Lalu apa, Guru? Saya lupa membawa bola ke sini, Ma Hongliang berpura-pura tidak berdaya, dan berkata dengan suara rendah. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak cepat kembali dan mengambilnya? Saat ini, guru pendidikan jasmani hendak pingsan. Biasanya Ma Hongliang tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dulu, dia yang pertama terlambat, dan sekarang dia malah lupa membawa bola. Setelah Ma Hongliang mendengar perkataan guru pendidikan jasmani, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Sebenarnya, dia tahu apa yang harus dibawa hari ini, tapi dia tidak sengaja membawanya, karena dengan cara ini, dia bisa membiarkan Fendi Zanders kembali ke kelas secara terbuka. Menurut karakter bodoh Ma Hongliang, dia pasti tidak bisa memikirkan rencana yang begitu matang, yang semuanya dipikirkan oleh Yang Wei. Saat ini, Ma Hongliang mengagumi Yang Wei di dalam hatinya. Fendi Zanders, cepat bawa bolanya ke kelas, yang lain akan memulai tes kebugaran jasmani. Ma Hongliang berteriak keras pada Fendi Zanders. Ma Hongliang, kamu jelas lupa membawa sesuatu, kenapa kamu meminta Fendi Zanders untuk mengambilnya? Wang Xiong merasa Ma Hongliang sengaja mempersulit Fendi Zanders, jadi dia berteriak sedikit tidak yakin. Benar, ruang kelasnya sangat jauh dari taman bermain, mengapa Fendi Zanders pergi sendirian? Kacamata juga berteriak. Saya anggota komite olahraga. Siapapun yang saya minta untuk pergi harus pergi. Ini hak saya. Dan saya harus mengawasi tes kebugaran jasmani semua orang. Kinerja Fendi Zanders dalam pendidikan jasmani selalu sangat baik. Apa salahnya jika saya membiarkannya dia pergi? Ma Hongliang menatap Aibal dan berteriak. Fendi Zanders seharusnya tidak bisa mendapatkan bola sebanyak itu sendirian, jadi biarkan aku kembali bersamanya. Pada saat ini, Tang Xiaoman tiba-tiba berbicara. Setelah Ma Hongliang mendengar kata-kata Tang Xiaoman, dia tercengang. Jika Tang Xiaoman dan Fendi Zanders kembali ke kelas bersama, perselingkuhan mereka mungkin terungkap. Saat ini, Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pemimpin regu, tes kebugaran jasmani hari ini sangat penting, kamu tidak boleh kembali, lagi pula, tidak banyak hal. Ma Hongliang ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Tang Xiaoman sambil tersenyum. Tapi, Tang Xiaoman membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak apa-apa, ini hanya beberapa bola, aku bisa mengambilnya sendiri, aku akan kembali sendiri. Pada saat ini,
Fendi Zanders tiba-tiba berdiri dan berteriak tanpa ekspresi. Setelah Ma Hongliang, Yang Wei dan yang lainnya mendengar kata-kata Fendi Zanders, senyuman puas tiba-tiba muncul di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira masalah ini sedikit merepotkan, tetapi mereka tidak menyangka Fendi Zanders akan mengambil inisiatif sendiri, mengatakan bahwa dia ingin kembali sendirian, jadi masalahnya akan jauh lebih sederhana. Oke, Fendi Zanders, cepat kembali, cepat kembali. Ma Hongliang berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak tahu sama sekali bahwa ini adalah jebakan yang dirancang oleh Ma Hongliang dan yang lainnya, jadi dia berjalan menuju kelas tanpa ragu-ragu. 10 menit kemudian, Fendi Zanders kembali ke taman bermain dengan sekeranjang bola. Saat ini seluruh siswa di kelas tersebut juga telah menyelesaikan tes kebugaran jasmani. Wang Xiong dan kacamatanya sedang duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Setelah melihat Fendi Zanders kembali dengan membawa begitu banyak barang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Ma Hongliang ini benar-benar keterlaluan, membiarkan Fendi Zanders sendirian. Ambil begitu banyak barang. Sebenarnya bola-bola ini tidak terlalu penting. Tidak perlu sepengetahuan Ma Hongliang. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Ini Fendi Zanders dan kamu. Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan pergi. Dering, dering, dering. Sebelum Wang Xiong selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Xiao Xuan, ada apa? Wang Xiong mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan, dan bertanya sambil tersenyum. Wang Xiong, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ada kelas siang ini, bagaimana kalau aku datang dan bermain denganmu? Su Xiaoxuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, datanglah sore ini. Wang Xiong dengan cepat menjawab, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, Xiaoxuan, apakah teman sekamarmu Sue Yurou juga ikut? Saat ini, Wang Xiong sepertinya ingin menjodohkan Fendi Zanders dan Sue Yurou. Wang Xiong, kenapa kamu menanyakan hal ini? Kamu tidak ingin memperkenalkan Yurou kepada teman sekamarmu yang malang, kan? Yurou sangat cantik dan keluarganya kaya, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Fendi Zanders? Dan karena apa terjadi terakhir kali, Yurou telah marah padaku selama beberapa hari, lebih baik kau biarkan saja KNL itu menyerah, Yurou tidak akan menyukainya. Su Xiaoxuan berteriak dengan penuh semangat. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Wang Xiong menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan menjawab dengan ekspresi agak malu. Kalau begitu tunggu aku sore hari, aku akan menutup telepon. Setelah mengatakan ini, Su Xiaoxuan langsung menutup telepon. Bab 115. Akademi Seni Jiangcheng, di asrama wanita. Setelah berbicara di telepon dengan Wang Xiong, Su Xiaoxuan pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu merias wajahnya dengan indah, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia bangkit dan bersiap meninggalkan asrama. Faktanya, Su Xiaoxuan tidak terlalu ingin bermain-main dengan Wang Xiong ketika dia kuliah di Universitas Jiangcheng sekarang. Alasan utamanya adalah karena ini adalah akhir bulan dan dia tidak punya uang, jadi dia harus pergi ke Wang Xiong untuk menipu makanan dan minuman agar bisa bertahan hidup bulan ini. Namun sebelum Su Xiaoxuan keluar dari asrama, Sue Yurou, yang mengenakan rok seksi, masuk dengan sepatu hak tinggi. Sue Yurou memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Setelah Su Xiaoxuan melihat Sue Yurou, dia segera menundukkan kepalanya, dan ekspresinya menjadi canggung. Karena Su Xiaoxuan selalu merasa sangat menyesal telah memperkenalkan Sue Yurou kepada seseorang seperti Fendi Zanders, jadi Su Xiaoxuan tidak berani menatap langsung ke matanya saat ini. Xiaoxuan, apakah kamu akan keluar? Melihat Su Xiaoxuan bersenjata lengkap, Sue Yurou berinisiatif untuk memberitahunya. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Sue Yurou, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena saya memperkenalkan Fendi Zanders kepada Sue Yurou terakhir kali, Sue Yurou tidak berbicara dengannya selama beberapa hari, tetapi hari ini dia berinisiatif untuk menyapa dirinya sendiri. Yurou, apakah kamu memaafkanku? Setelah Su Xiaoxuan melihat Sue Yurou berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia bertanya pada Sue Yurou dengan ekspresi sangat bingung. Maafkan kamu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus memaafkanmu? Melihat Su Xiaoxuan mengedipkan mata besarnya yang indah, Sue Yurou bertanya sambil tersenyum. Yurou, kamu tidak menderita amnesia, kan? Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou di depannya dan bertanya dengan suara rendah. Amnesia macam apa yang aku alami? Sambil berbicara, Sue Yurou mengeluarkan secangkir teh susu dari tasnya, menyerahkannya kepada Su Xiaoxuan, dan berkata dengan lembut, saya kebetulan melewati toko teh susu Nexue, dan saya ingat bahwa Anda sangat menyukai teh susu mereka, jadi aku khusus membelikan secangkir untukmu. Yurou, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak marah padaku? Kenapa kamu masih membelikanku teh susu sekarang? Apakah kamu terstimulasi oleh apa yang terjadi pada Fendi Zanders?
Su Xiaoxuan tidak berani mengambil teh susu di tangan Sue Yurou saat ini, karena takut dia akan meracuninya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Setelah Sue Yurou mendengar ini, dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa menahan senyum. Tapi Su Xiaoxuan tidak tahu sama sekali sekarang, bukan saja Sue Yurou tidak akan marah karena dia memperkenalkan dirinya kepada Fendi Zanders. Sebaliknya, Sue Yurou sangat berterima kasih padanya karena bisa mengenalkannya pada generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders. Tetapi Sue Yurou juga memiliki keraguannya sendiri, dia tidak akan memberitahu Su Xiaoxuan tentang identitas asli Fendi Zanders, karena semakin banyak orang mengetahui identitas Fendi Zanders, semakin banyak vixen yang mengelilingi Fendi Zanders. Saat itu, pesaing akan semakin banyak. Sebaiknya tidak ada yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders, sehingga dia dapat dengan mudah menangani Fendi Zanders. Yurou, apakah kamu terpancing oleh penis Fendi Zanders? Aku akui aku melakukan kesalahan, tapi saat itu aku tidak tahu bahwa Fendi Zanders adalah teman yang dibicarakan Wang Xiong. Aku juga tahu apakah dia pantas mendapatkannya atau tidak. Persetan, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Kamu membuatku sangat takut. Melihat wajah diam Sue Yurou, Su Xiaoxuan berkata kepada Sue Yurou dengan ekspresi menyesal. Oh, Xiaoxuan, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku sudah lama melupakan Fendi Zanders, jadi kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Sue Yurou memandang Su Xiaoxuan dan tersenyum tipis. Kalau begitu, Yurou, apakah kamu memaafkanku sekarang? Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou dan bertanya. Tentu saja aku memaafkanmu. Sue Yurou mengangguk dengan berat, tidak ingin terus membicarakan masalah ini dengan Su Xiaoxuan, tetapi mengubah topik pembicaraan. Xiaoxuan, kamu berpakaian sangat indah, mau kemana? Aku akan ke Universitas Jiangcheng untuk bermain dengan Wang Xiong. Su Xiaoxuan tergagap. Saat ini, dia bingung dengan reaksi Sue Yurou. Sue Yurou, yang tidak berbicara dengannya karena kejadian Fendi Zanders beberapa hari yang lalu, sebenarnya mengatakan bahwa dia telah memaafkan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Oh, apakah Fendi Zanders juga di Universitas Jiangcheng? Seru Sue Yurou, dan berteriak pada Su Xiaoxuan dengan ekspresi bersemangat. Ya. Su Xiaoxuan sedikit mengangguk pada Sue Yurou. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu juga, aku akan pergi mencari Fendi Zanders. Sue Yurou berteriak keras. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Sue Yurou, ekspresi wajahnya langsung menjadi terkejut, tatapannya menjadi sangat rumit. Sue Yurou sebenarnya ingin berinisiatif bermain dengan Fendi Zanders. Apa-apaan ini? Sue Yurou, yang sebelumnya tidak menyukai Fendi Zanders, kini tampak menjadi orang yang berbeda, dan ingin bermain dengan Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri. Xiaoxuan, tunggu aku. Aku akan kembali dan mengganti pakaianku. Setelah Sue Yurou tahu bahwa dia akan menemui Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi gelisah. Dia bergegas ke kamar tidur dan berjalan menuju lemari. Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou dengan bingung, membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Su Xiaoxuan merasa luar biasa bahwa Sue Yurou dapat mengambil inisiatif untuk bermain dengan Fendi Zanders, tetapi kali ini Sue Yurou sebenarnya ingin mengganti satu set pakaian. Yurou, apakah kamu yakin ingin menemukan Fendi Zanders? Su Xiaoxuan bertanya pada Sue Yurou dengan ekspresi bingung. Benar juga, aku tidak ada urusan di sore hari, jadi aku pergi ke Universitas Jiangcheng bersamamu untuk bersenang-senang. Sue Yurou menjawab sambil tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa set pakaian dari lemari, dan memberi isyarat 2 kali di depan cermin. Tapi Sue Yurou merasa sedikit tidak puas, lalu mengganti beberapa set pakaian. Yurou, aku mengerti. Su Xiaoxuan berdiri di depan pintu asrama, memandang Sue Yurou yang dengan hati-hati memilih pakaian, dan berteriak keras. Setelah Sue Yurou mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Su Xiaoxuan, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Yurou, kamu pergi ke Universitas Jiangcheng kali ini untuk membalas dendam pada Fendi Zanders, kan? Su Xiaoxuan berkata kepada Sue Yurou dengan ekspresi yang sangat serius. Balas dendam pada Fendi Zanders. Sue Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Benar, Fendi Zanders berbohong kepadamu di bar beberapa hari yang lalu dengan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Sekarang kamu pasti ingin kuliah di Universitas Jiangcheng dan membalas dendam pada Fendi Zanders, kan? Su Xiaoxuan merasa bahwa menurut kepribadian Sue Yurou, mustahil baginya untuk jatuh cinta pada Fendi Zanders. Tapi sekarang Sue Yurou ingin menemukan Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri, jelas dia ingin membalas dendam padanya. Dahi. Setelah Sue Yurou mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, ekspresinya menjadi sedikit bingung, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Yurou, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama denganmu kali ini dan mempermalukan Fendi Zanders itu.
Untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Sue Yurou, Su Xiaoxuan bersumpah. Baiklah, baiklah. Sue Yurou tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Su Xiaoxuan, jadi dia hanya bisa menyetujuinya tanpa daya. Oke, kamu tidak perlu berganti pakaian lagi, kamu terlihat bagus dengan pakaian apapun, ayo cepat pergi. Su Xiaoxuan tidak sabar untuk pergi ke Universitas Jiangcheng untuk mempermalukan Fendi Zanders. Sue Yurou memandang Su Xiaoxuan tanpa daya, dan tidak punya pilihan selain meninggalkan asrama bersamanya.